Karena ini pernyataan yang strategis. Menurut gue ngeri banget. Karena dia bilang kayak gini, gue mending ekonomi dunia hancur dan kita balik ke zaman batu daripada teknologi ini dikuasain sama Cina. Dan perusahaannya namanya TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ini basically perusahaan pabrik loh. Mereka punya power sebesar itu karena TSMC itu bukan sekedar pabrik biasa. Buat yang ngerti, mereka tuh udah kayak jantung dari peradaban digital. Coba deh lu lihat, HP yang lu pegang, laptop yang lu pakai buat kerja, mobil listrik, bahkan sampai ke misil-misil pintar, satelit militer, semua tuh butuh otak atau yang namanya chip. Dan ini fakta yang mengerikan. 92% dari otak yang paling canggih di seluruh dunia itu cuma bisa dibuat di satu tempat. Nah, itu TSMC. Dulu negara Taiwan itu pernah kekeringan di tahun 2021. Nah, pabrik di TSMC itu tuh butuh sekitar 156.000 ton air bersih setiap harinya cuma buat nyuci wafer chip. Nah, pas itu pemerintah tuh sampai rela matiin aliran air ke ribuan hektar sawah petani buat mastiin pabriknya tuh nggak berhenti beroperasi. Pabrik yang juga ngambil listrik 7% dari seluruh negara Taiwan. Gila loh, ini satu perusahaan. Ekonomi dunia global ditaksir bisa rugi 5 miliar dolar atau sekitar 80 triliun rupiah per hari. Ini definisi kill switch ekonomi dunia yang asli. Bahkan beberapa orang bilang ini perusahaan paling penting dalam sejarah kemanusiaan. Makanya hari ini kita mau bedah apa sih yang bikin perusahaan ini tuh bener-bener penting dan gak bisa digantiin bahkan sama perusahaan sekelas Samsung, Intel, dan kenapa mereka pegang kendali masa depan teknologi dunia sampai bisa picu Perang Dunia III. Pertama, kita jangan naif ya. Amerika sama China itu kelihatan banget lagi tonjok-tonjokan. Siapapun yang ngontrol teknologi ini bakal ngontrol ekonomi dunia. Ray Dalio, investor yang legendaris banget, founder dari Bridgewater Associates, dia pun ngelakuin analisa yang sama. Ada di bukunya. Siapa yang menang perlombaan teknologi akan memenangkan perang ekonomi dan akhirnya memenangkan perang militer. Karena di era sekarang, kita jangan ngelihat Perang Dunia III tuh kayak perang-perang sebelumnya. Ada wilayah, ada minyak, orang datang terus tembak-tembakan biar dapat wilayah itu. Karena di era sekarang, senjata yang paling mematikan itu bukan lagi nuklir, tapi chip. Seberapa penting sih chip ini buat hidup kita? Kalian dengerin data ini dulu. Kalau dilihat secara angka, industri semikonduktor global itu nilainya cuma sekian ratus miliar, maksimal lah 1-2 triliun. Tapi industri yang kelihatan kecil ini itu enabler atau penggerak ekonomi dunia yang nilainya 100 triliun dolar. Hampir 100% ekonomi modern kita bergantung sama benda kecil ini. Simpelnya karena masa depan dunia bergantung sama chip ini. Makanya si China nafsu banget. Karena jangan lupa loh, China itu punya visi yang namanya The 100-Year Marathon. In a way, mereka dengan pede bilang ke dunia, mereka bakal jadi superpower nomor 1 di dunia dalam tahun 2049. Dan China sadar, mereka nggak bakal bisa jadi raja dunia kalau otak dari semua senjatanya masih dibuat di tempat yang dikontrol sama Amerika. Tapi nasib TSMC ini sebenarnya setengah apes. Karena sebenarnya alasan China pengen ngeinvasi Taiwan itu nggak sepenuhnya karena perusahaan ini. Baru belakangan aja, militer China tuh udah bikin simulasi namanya Anaconda Strategy. Jadi nggak langsung invasi, tapi mereka melilit Taiwan lewat blokade laut sama udara. Pokoknya sampai Taiwan tuh kehabisan